Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message Pesan di Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Minggu ini saya ingin melanjutkan dari apa yang disaringkan minggu kemarin, yaitu tentang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau minggu kemarin kita membahas tentang keuntungan daripada mempunyai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan minggu ini saya ingin membahas bagaimana kita mempunyai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ini akan menjadi pesan Wednesday Message terakhir di tahun ini. Karena minggu depan saya akan membahas tentang Christmas message, dan juga nanti di akhir bulan Desember saya akan menyampaikan tentang pesan di akhir tahun atau year end message. Nah saudara, saya ingin mengingatkan kembali ayatnya di dalam Kisah Para Rasul, saudara, pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 saya bacakan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena di sini karena Tuhan berbicara tentang Daud, jadi alangkah baiknya kita belajar dari Daud bagaimana Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, saudara, adalah kita harus mencintai Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan mencintai Tuhan, saudara, bukan hanya sekedar mencintai karena itu sangat umum, tapi yang mau saya fokuskan di sini adalah 3 hal, yaitu apa, saudara? Mencintai kepribadiannya, mencintai firman-Nya, dan yang ketiga mencintai rumahnya. Karena kebanyakan daripada kita, jujur, kita mungkin mengasihi, mencintai berkatnya Tuhan. Kita mencintai perkenanannya Tuhan. We love His blessing, we love His favor. But do we love who He is? Apakah kita mengasihi Dia apa adanya sebagaimana Tuhan ada? Dan di sini kita akan belajar dari Daud, saudara. Saya akan bacakan, saudara, kalau bicara tentang mengasihi pribadi Tuhan, saudara, kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Dia dikatakan, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Di sini Daud berkata dia mengasihi Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita lebih mengasihi tangan Tuhan, tapi seberapa banyak kita yang mengasihi wajah Tuhan? Kita mencari wajah Tuhan. Kita bukan mencari tangan Tuhan, saudara. Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, tangan Tuhan akan pasti otomatis akan menjadi bagian daripada kita. Saya mengingat bagaimana di dalam perjanjian lama kita mengenal Daud orang yang sangat mengasihi Tuhan. Sedangkan di perjanjian baru, saudara, saya akan bacakan di Filipi 3 ayat 10, saudara, tentang karakter daripada Paulus juga dikatakan begini. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat ini dikatakan bagaimana Paulus hanya mempunyai satu kehendak, keinginan, yaitu untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, saudara. Bagaimana kita mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi wajahnya. Dan yang bagian kedua, saudara, yaitu mengasihi firman-Nya. Saya akan baca ayatnya, saudara, di dalam Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-127 dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Di sini Tuhan, saudara, bagaimana Daud mengasihi firman Tuhan. Dikatakan, oh, dia taruh itu di dalam hatinya, saudara. Bagaimana kita perlu mengasihi firman Tuhan, saudara. Kita perlu suka kepada Alkitab, suka membaca, suka merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kebenarannya kita akan temukan di dalam Alkitab, saudara. Dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ketiga, saudara, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita harus mengasihi rumahnya, saudara. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ayat ini berbicara bagaimana kita perlu mengasihi rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan, saudara. Meskipun kita sampai sekarang belum bisa mungkin datang ke rumah Tuhan atau beribadah ke rumah Tuhan, biarlah kita masih mempunyai cinta akan rumahnya. Sebagaimana Yesus juga mengasihi rumah Tuhan. Bagaimana Dia sampai mengusir orang-orang yang berdagang di halaman dekat bait Allah, saudara. Demikian biarlah kita meskipun tidak bisa ke rumah ibadah Tuhan, kita masih memiliki cinta akan rumah Tuhan itu. Nah, yang poin yang kedua yaitu bagaimana kita mempunyai kepribadian berkenan kepada Tuhan, yaitu apa, saudara? Kita harus mempunyai namanya kerendahan hati atau kerendah hatian, saudara. Saya akan baca ayatnya di dalam Yakobus pasalnya ke-4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ayat ini berbicara bagaimana Yakobus mengajarkan kita perlu mempunyai kerendahan hati, saudara. Nah, saudara, kalau kita belajar daripada Daud bagaimana dia mempunyai satu kerendahan hati, saudara. Dia adalah seorang raja, tetapi dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Dia tidak berkata, kamu tuh nabi, saya ini raja. Tidak, saudara.
Dia berkata apa? Ya, aku salah. Dan dikatakan, sudah baca di Mazmur 51 itu dikatakan bagaimana, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dan terus menerus dia mengucapkan pengakuan dosa, sampai dikatakan, ada ayat dikatakan, tahirkanlah hatiku ya Allah, dikatakan create in me a clean heart, ciptakan di dalamku hati yang baru, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, dia mempunyai namanya teachable spirit, yaitu apa? Roh yang mau ditegur, roh mau yang diajar. Nah, saudara, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, seberapapun hebatnya kita tahu akan firman Tuhan, pendidikan kita tinggi, ataupun kita merasa kita tahu kebenaran dan segala macam, kita perlu yang namanya teachable spirit, saudara. Roh yang rendah hati, roh yang mau diajar, roh yang ditegur, seperti bagian Daud, saudara. Maka itu Daud dikatakan bahwa orang yang berkenan di hati Tuhan, meskipun kita tahu dosanya luar biasa. Nah, saudara, maka dari itu saya mengajak saudara, masih banyak lagi sebetulnya hal-hal yang kita bisa lakukan, tapi dua hal ini menurut saya yang sangat penting. Yang pertama, kita perlu mengasihi Tuhan, mengasihi kepribadiannya, kita mengasihi firman-Nya dan mengasihi rumahnya, dan kemudian kita perlu mempunyai kerendahan hati. Disitulah kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Sekalipun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Dan juga saudara, bagaimana Tuhan berkenan kepada jalan kita, kita akan mendapatkan namanya kemurahan, perkenanan Tuhan. Musuh-musuh kita diperdamaikan kepada kita. Bahkan melalui mereka kita mendapat berkat melalui mereka. Sekian saudara, di akhir daripada Wednesday Message ini, saudara, semoga video message ini menjadi berkat, dan sampai ketemu di tahun depan, di mana Wednesday Message selanjutnya. Dan minggu depan saya akan membawakan tentang Christmas Message. Sampai jumpa, God bless you.